Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu, Bapak, keluarga besar Rumah Sakit Islam Klaten, Rumah Sakit Umum Islam Klaten yang kami banggakan, wabil khusus Pak Direktur, sehat-sehat selalu semuanya. Ini sudah mulai penuh yang depan. Oh, tadi saya batin itu, kok depan kosong gitu. Tetapi ternyata memang berlaku hukum datang pertama duduk belakang gitu ya. Kursinya sudah dihitung sesuai dengan jumlah yang akan hadir. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, bersyukur pada pagi hari ini masih diberi kemudahan untuk bersama-sama bersilaturahmi. Kita akan bincang-bincang sampai jam 9. Kemarin saya tidak diberitahu kalau temanya muhasabah. Tetapi kebetulan ini ya kita melanjutkan tema muhasabah yang dulu pernah kita sampaikan pada saat 1 tahun yang lalu. 1 tahun lalu kok diteruskan, ini nggak masuk akal. Pasti lupa. Kok setahun yang lalu? Saya bilang hari ini, nanti pulang kembali itu ya, lewat pintu besar itu, insya Allah sudah lupa itu. Apalagi yang 1 tahun yang lalu. Baik Bapak Ibu, yang disampaikan Pak Awin tadi, sesungguhnya ingin meneguhkan kembali, tidak hanya sekedar muhasabahnya, tetapi berislam itu harus ada prinsip sumuliyah namanya. Integral, komprehensif, pokoknya semua titik itu harus masuk nilai-nilai Islam. Kebetulan kita ini hidup di lingkaran yang ada di luar itu. Dulu saya pernah matur ini ya, saya mengingatkan kembali. Kebetulan kita ini hidup di lingkungan yang nomor 3 itu, lingkaran yang paling luar itu di dunia kesehatan. Setiap orang yang mempunyai profesi apapun harus mempunyai juga nilai profetik namanya. Nilai profetik itu apakah sekedar nilai profesi? Tidak. Namanya juga profetik. Profetik itu dari kata prophet ya. Dari kenabian, sifat-sifat kenabian. Jadi nilai profetik itu sifat-sifat kenabian. Siapapun kita menjadi pemimpin, sehingga ketika melaksanakan nilai profetik itu harus ada unsur sidik, amanah, tabligh, fatonah. Baik, saya akan mengilustrasikan. Yang disampaikan Pak Awin tadi adalah keresahan, karena masih harus ada pendekatan yang sifatnya agak bersifat kedisiplinan misalnya. Padahal sesungguhnya Islam nanti berbicara nilai etik yang pasti akan mengajari kita yang namanya disiplin itu ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau kumawula beribadah kepada Allah, engkau menghambakan diri kepada Allah, seperti halnya engkau bisa melihat zatnya Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat zatnya Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah tahu kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun kita. Kalau yang tua-tua itu dulu pernah penataran P4, pasti mengenal, masih ingat tentang pengawasan melekat. Itu ihsan namanya. Baik, saya akan memulai. Ada pointers enggak, Mas? Ada pointers enggak? Baik, saudara-saudara. Di lingkaran luar itu ada politik, ekonomi, pendidikan, pertanian, perdagangan, pemerintahan, sains, dan lain-lain. Kok enggak ada tulisannya kesehatan? Ya, kesehatan ya dan lain-lain itu. Karena lingkarannya kan tidak mencukupi. Siapapun yang bekerja dalam profesi yang ada di situ itu pasti melalui proses untuk memupuk biar nilai profetik itu tinggi. Yang namanya memupuk kapasitas diri biar nilai profesinya tinggi itu artinya apa? Seorang perawat ya harus lulusan akademi keperawatan atau S1 keperawatan, bahkan lulus profesi keperawatan. Kalau mau jadi perawat, kok kuliahnya di S1 Syariah YIN, ya nggak jadi perawat pasti. Paling kalau di rumah ada kucing, ya ngerawat kucing kan itu kan.
Atau nek duwe ternak apa namanya pitik ya ngerawat pitik. Jadi saya lulusan syariah sambil ngerawat pitik karena saya merawat pitik. Enggak. Nilai profetik itu harus sesuai dengan jalurnya. Seorang yang bekerja dalam pendidikan harus lulus tentu sarjana pendidikan. Itu namanya memupuk nilai-nilai profetik. Dalam bahasa administrasi menjadi syarat seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. Baik, saya sambil berdiri tidak apa-apa, ya, biar agak dekat. Karena Pak Awin tadi berdiri juga. Bapak Ibu, saya cerita lagi tapi ekstrim sekali. Tahun 2018, kita ini pernah kesulitan membuat KTP. Betul ya, masih ingat ya? Kenapa kok sulit membuat KTP, kenapa? Hah? Pribon? Bukan korupsi, sebabnya bukan korupsi, tapi karena bahannya nggak ada, habis. Kenapa bahannya habis? Karena tidak bisa mencetak. Kenapa nggak bisa mencetak? Bukan karena alatnya yang rusak kalau ini. Karena nggak ada duitnya. Nah saat itu kita membaca di berita itu hampir semua koran itu mengabarkan ada mobil Fortuner wapi nabrak cagak ting itu apa namanya? Cagak listrik. Tapi tidak diketahui penumpangnya kondisinya konyol apa. Hanya saja pengacaranya bilang kondisinya itu namanya drama bakpao. Kepalanya melendung sebesar bakpao. KPK mau nengok, itu gak bisa masuk karena satu lantai rumah sakit itu disewa oleh yang bersangkutan. Masih ingat siapa namanya? Baik, Setia Novanto. Siapa yang meragukan kemampuan profetiknya? Siapa yang meragukan kemampuan pendidikan yang gak ada? Dia nilai profetiknya itu tinggi sekali karena menjadi ketua sebuah lembaga tinggi negara. Kurang opo. Ande dia lulusan S1 iya, bahkan naik terus. Bisa memobilisasi orang karena dia seorang ketua partai. Tetapi mengapa dia nabrak-nabrak aturan sehingga sampai sekarang beliau ini masih sekolah. Dan hebatnya ketika diwawancari oleh Najwa Shihab, alhamdulillah saya di sini sekarang bisa belajar dan lebih belajar spiritual yang luar biasa. Dan sekarang saya sudah khatam Iqra 6. Bayangkan, hebat toh itu? Oh, hebat toh? Tahu waktu dulu ditampilkan pakai pecis. Pecisnya ini ora biru, tenang, ora biru. Ini ora biru. Pakai pecis. Jangan masih ingat lagi. Ini saya belum material ya. Ketika ada seorang menteri sosial ini ya. Ini korupsinya sidik iki. Hanya Rp7.500 korupsinya. Sak pakete gitu ya. Tetapi jumlahnya ternyata triliunan itu. Baik, dua-duanya ini tidak ada yang meragukan kemampuan profetiknya, tidak ada yang meragukan pendidikannya, tidak diragukan kalau dari sisi dunia, derajat kemanusiaannya dari sisi dunia. Tidak ada yang meragukan. Tetapi faktanya dia ya nabrak-nabrak. Saudara-saudara, ternyata yang di lingkaran luar ini semuanya harus membangun nilai profetik yang sesungguhnya. Apa itu? Nilai-nilai keislaman. Dan hebatnya ini, tidak semua kemampuan profetik itu, semakin tinggi kemampuan profetiknya atau semakin tinggi akademiknya, tidak menjamin nilai profetiknya ini juga tinggi. Tidak menjamin, tidak berbanding lurus. Wong nyatane seorang pimpinan lembaga negara juga nabrak-nabrak aturan. Nah, perhatikan saudara-saudara. Sebaliknya, orang yang tidak tinggi pendidikannya pun berpeluang besar untuk bisa menjaga nilai profetik yang sangat sederhana, tetapi penuh tanggung jawab karena dia mempunyai nilai etik. Itulah nilai profetik. Nilai etik. Nilai etik kuwi bahasane agama mengke teng mriki niki. Al-muamalah itu ada akhlak nanti namanya. Sehingga kalau tadi
kita diceritakan bagaimana disiplin pegawai itu muncul? Ya karena harus apa? Nilai profetiknya jejak, bukan sekedar kemampuan dari sisi akademiknya. Karena semakin tinggi nilai akademik tidak menjamin nilai etiknya juga tinggi. Contohnya ekstrim sekali saya matur tentang seorang ketua lembaga negara. Apalagi direktur itu kan, direktur itu nilai etiknya harus tinggi kan itu ya Pak ya. Dan di sini kita diajari dengan konsep uswah, konsep kesuri tauladanan. Maka sesungguhnya semua profesi termasuk yang ada di sini ini tidak semuanya kesehatan kan ya. Ada yang administrasi, ada yang ahli akuntansi, macam-macam itu. Ini harus terikat dengan nilai-nilai etik. Kalau saya matur nilai etik, itu papannya di Quran dan di Sunnah. Tempatnya di Quran dan Sunnah. Bapak Ibu, saya ambil contoh ini. Quran itu kadang berbicara sifatnya global, tapi kadang juga berbicara yang sifatnya detail. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum. Terus aku lali ya, piye? Oh, piye Mas? Oh, yuhsirun, Pak sapa namanya? Pak Yanto nek kene biru kene hijau baju saya. Kuwi sama, ada kesamaan. Produknya saka Cina, Pak. Kupluk itu sekarang itu kupluk itu nang Mekah kuwi, made in China, Pak. Wah, jan. Baik, wailul lil mutaffifin alladzina idaktalu 'alan nas yastaf. Enggak apa-apa jenengan sugih itu enggak apa-apa, harus itu. Tetapi ada nilai etik ketika menuju pada kekayaan. Wailul lil mutaffifin. Cilaka tenan orang yang jeglokake timbangan. Ini kan pernyataan umum ini. Ya. Alladzina idaktalu 'alan nas yastafun wa idza qalum awajanu yusurun. Iya piye harus anu. Mana tuh tempat? Ada yang hidup yang lain ini kayaknya. Hidup ya, tes. Baik. Nah, lanjut. Tapi dulu ketika orang belum canggih secara budaya juga belum mengenal korupsi yang luar biasa. Munah ya. Orang korupsinya cukup sederhana. Jegloknya timbangan, tahu jegloknya timbangan itu? Itu loh. Timbangan munyuk kan loh. Sengkot jenggit itu loh. Kan timbangan munyuk. Dulu ibu-ibu kalau beli beras tahun 80, 70-an ya, itu di timbangannya itu diganduli duit benggol kan itu ya. Jadi ketika seseorang bakul, ada orang beli beras 1 kilo sesungguhnya dia sedang menimbang hanya 9 on karena duit benggolnya itu dibuat gandulannya dikurangi 1 on. Iku rak mung ya karena dia nggak bisa mengapusi liane toh. Tapi pernyataan wailul mutaffifin ini ketika kita bangun dalam sebuah birokrasi rumah sakit misalnya, nanti akhirnya derivasinya banyak sekali itu. Tapi semuanya sama, akan kembali kepada nilai etik itu ya ning Quran itu. Tadi umum itu. Yang sifatnya lebih spesifik, saya ambil contoh. Ayat yang paling panjang dalam Quran itu ayat tentang apa? Ibadah apa akidah? Tentang ibadah apa akidah? Ayat yang paling panjang dalam Quran. Ayat tentang ibadah apa akidah? Hah? Tentang apa? Tentang muamalah, Bu. Kok pertanyaannya tentang akidah apa ibadah ya kok tentang muamalah? Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Nanti dawa banget ayatnya gue. Rapal lah ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau bertransaksi, berperikatan dalam tijariyah, perikatan di dalam muamalah,
Cateten, utang boleh nih dicatet. Sewa menyewa boleh cateten. Gitu kan? Kalau dalam konteks ini dain ini hutang. Tapi hutang dalam bukan dalam arti hutang duit. Karena dalam Islam itu hutang ada dua Bapak Ibu. Ada yang namanya dain seperti disebut dalam Quran, tapi juga ada qard namanya. Qard itu meminjam dengan nilai tertentu. Kalau duit, saya pinjam uang 1 juta kepada Pak Owin, maka itu namanya qard. Itu yang paling sederhana hutang. Quran nggak nyebut seperti itu karena itu sempit sekali. Pokoknya utang piutang dalam bentuk nilai. Tapi kalau dain itu semua hutang-hutang, baik yang hutang sifatnya kayak qard tadi, long tinaman uang, atau hutang sebagai akibat dari sebuah proses akad, itu dain. Orang jual beli boleh hutang enggak? Boleh. Jual beli bayar tolong tahun yang akan datang. Boleh enggak? Boleh. Jual beli bayarnya tolong tahun dicicil setiap bulan. Boleh enggak? Boleh. Itu bukan qard karena kita enggak pinjam duit. Tetapi kita mendapatkan barang, beli, ning duitnya ora dibayar langsung, ning dicicil. Itu dain namanya. Boleh sewa menyewa, ning bayarnya carry boleh enggak? Boleh. Nek nyewa menyewa bayarnya carry, pemanfaatannya awal, utang kok enggak? Utang, tapi bukan long tinaman duit, tetapi memanfaatkan sesuatu yang bayar carry, itu dain. Maka idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, itu artinya semua transaksi yang mengakibatkan hutang kon nyatet. Itu kan nilai etik itu. Nah, saudara-saudara, maka sesungguhnya Islam kita ini akan pasti ini akan bisa menyinari, akan bisa memberikan landasan etik untuk semua aktivitas keduniaan kita, termasuk Bapak Ibu yang ada di sini. Meskipun aktivitasnya tidak ada hubungannya dengan agama, mencatat akuntansi itu orang hubungannya karo salat, zakat, infak, sedekah enggak ada itu. Mencatat akuntansi itu murni profesi. Maka dibutuhkan nilai-nilai etik supaya carane nyatet itu tidak abal-abal sebagaimana abal-abalnya Pak Setia Novanto, sebagaimana abal-abalnya Pak Yuliani Batubara. Sudah mulai ya. Termasuk ketika tadi itu disampaikan. Oh, di Google Review. Wah, Google Review ya. Google Review, saya sering memberi masukan itu. Kalau ada sesuatu, hemat kami, pengelola akunnya ini harus ada pendekatan bahasa yang rada jadi tidak template gitu loh. Nek jawab template gitu. Tidak template, tetapi harus mampu betul-betul bahasanya masuk sebagaimana apa yang menjadi keberatan. Karena ini berkenaan dengan profesi, berkenaan dengan nilai profetik. Sehingga membahasakan orang salah itu tidak harus keliru, tetapi juga bisa dibahasakan kami akan belajar lebih baik misalnya. Baik, kembali lagi. Saudara-saudara, maka Quran dan Sunnah nanti akan menilai, memberikan nilai yang tinggi terhadap setiap profesi kita. Perawat, bidan, dokter, farmasi, dan sebagainya. Semuanya terikat dengan nilai-nilai etik. Enggak boleh lepas dari nilai etik. Itu kalau mau kita sampaikan dalam konteks muhasabah kita terhadap profesi kita ini. Sekali lagi, hidup kita ini, yang ketiga ini, tidak berdiri sendiri. Tidak berdiri sendiri. Artinya kalau orang sering bilang, wah jadi apa misalnya itu ya, seni itu bebas nilai. Enggak, dalam Islam enggak seperti itu. Pekerjaan itu bebas nilai. Enggak, dalam Islam tidak seperti itu. Tetapi semua produk-produk yang sifatnya muamalah ring yang tiga ini harus mampu dikembalikan kepada nilai-nilai Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, yuk entuke opo, saudara-saudara? Aduh, iya iki. Kok dibaca sebagai kebet ya Mas?
Nah, itu. Kok dibaca sebagai keyboard ya ini ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apa hubungannya dengan Islam kita yang sekarang sedang kita pelajari ini? Saudara-saudara, tahukah kita bahwa Anda bekerja dari rumah, ngetok ke motor, ngetok ke mobil, ana sing nyepeda, ada jalan kaki, kemudian bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ini nanti bagian dari ini. Ini yang membedakan kita dengan orang lain. Tentang ibadah, jangan membayangkan ibadah kita ini hanya kita berasik masuk, berkhalwat di dalam masjid, subuhan nang masjid, kemudian bar niku dzikir sing suwe nganti jam 7 karena ingin mendapatkan fadilah duha di awal waktu, monggo janjane jam 7:30 kudu wis tekan kantor masuk. Sehingga dia jam itu baru pulang, mandi, sarapan, mangkat jam 8. Saudara-saudara, Anda sedang membangun cara pandang ibadah yang sifatnya solehnya individual, tapi tidak mempertimbangkan soleh yang sifatnya sosial, karena Anda meninggalkan kewajiban muamalah Anda yang harus masuk jam 7:30, 8 misalnya. Maka ada sebuah definisi ibadah yang sangat baik untuk kita pahami. At-taqarrubu ilallah bi imtitsali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amal bima adina bihi syari'. Ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara imtitsalu awamir, melaksanakan perintah. Yang kedua ijtinabu nawahi. Yang kedua adalah meninggalkan larangan. Tenggen buku-buku apa wae sing jeneng ibadah loro ki masuk. Tapi yang ketiga ini wal amal bima adina bihi syari'. Yang ketiga adalah wal amal bima adina bihi syari'. Ibadah itu di samping melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, tetapi al amal bima adina bihi syari', mengamalkan segala sesuatu yang diizinkan, yang diridhoi, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini inti hidup kita sesungguhnya. Coba Anda diberi waktu hidup 24 jam sehari. Buat sholat berapa jam sih? 5 jam atau 4 jam sholat itu? Atau 3 jam? Atau 2 jam, 1 jam? 1 jam mungkin ya. Sampai enggak 1 jam. Subuhan niku golek sing imame ora tek suwe kan itu kan. Rong rakaat iki cukup mang menit iki kesuwen rong rakaat. Suwen ya Pak ya. Nek cara mbiyen sing nggon pengajian desa kaya kulhu wae suwen ngono to garaan. Kalau kita jumlahkan sholat 5 waktu, paling hanya maksimal 1 jam, mungkin nggak sampai. Tambah zikirnya misalnya, itu ya 1 jam lebih, sidik, 1,5 jam. Tidurnya berapa jam? Wah kami kalau malam bangunnya malam Pak, karena memang kami ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jam 3 kami bangun, sholat malam, tapi hanya saya cuma 2 rakaat Pak. Rakaat ditutup dengan witirnya 1 rakaat, kemudian saya tidur lagi bangunnya jam 7. Wah apik iki ya. Dadi bengine iki tangi salat malam ning subuh ilang apik iki ya. Piye ya ngene iki ya. Ora apa-apa Pak jenengan turu kok. Turu itu ora duwe hukum Pak. Wah iki apa meneh ngono. Nggih turu ki ora apa-apa, ora salat ora apa turu nek turu kok salat ora ana Pak. Ning wong turu ki biasane ya sok melek krip terus dilit krungu adzan krip turu meneh lagu sing kurang ajar nek kuwi ya. Nah ngono to. Lanjut. Baik, kita ibadah mahdhahnya oke lah 2 jam misalnya. Tidurnya 7 jam cukup? Cukup banget ya. 7 jam niku bengine paling hanya 5-6 jam. Nanti yang 1 jam kalau neng ngantuk-ngantuk neng kantor. Baik 7 jam sama 2 jam, 9 jam, 24 sudah songo berapa Pak Ibu? 15 loh Pak. Jenengan 15 ngopo zikir terus. Alah. Bukan Islam kita itu zikir terus nganti sedina itu ra ono Pak. Karena Anda punya tanggung jawab muamalah bima adina bihi syari', sesuatu yang diperbolehkan bahkan harus terus
dikembangkan oleh manusia melalui muamalahnya. Maka Bapak Ibu, sesungguhnya ketika Anda keluar rumah jam 7 pagi berangkat ke kantor, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah, Anda ini sedang beribadah kepada Allah dengan cara yang nomor 3 ini, al-amal bima adinabi syari'. Bisa itu. Syaratnya apa? Nomor 1, imtitsalu awamir, melaksanakan perintah, dan nomor 2, ijtinabun nawahi, dilaksanakan dulu. Sholat 5 waktunya benar, gitu ya. Maka kewajiban-kewajiban nenek wes kita akan menjadikan yang 15 jam tadi itu menjadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek turu ya dikapak-kapakno ya ora ana hukume. Kan ibadah Ramadan niku nek turu untuk ganjaran, Pak. Ya. Masa ya gitu. Turu saka bar subuh tekan bar ngasar ngono kuwi. Ning ya ora ana wong ya turu awan-awan terus ya ora ana ya, Pak ya. Baik. Kita akan mencuri dalam tanda kutip, memanfaatkan dengan baik 15 jam ini yang sifatnya muamalah, tidak merubah cara hidup kita, tetapi merubah mindset dan niat kita supaya menjadi ibadah di hadapan Allah. Gampang nomor mboten niku? Gampang Pak, Bu. Aktivitasnya sama kok. Tetapi mindsetnya kita rubah. Kalau sudah merubah mindset, pasti akan bisa merubah bagaimana niat kita di dalam bermuamalah itu. Oke, Bapak Ibu, syaratnya sederhana kok. Niatnya lurus karena Allah. Jadi ketika keluar dari rumah, Anda niatnya mencari rezeki untuk keluarga. Itu ibadah luar biasa itu. Bapak Ibu, yang kedua, manfaatkan fasilitas dari Rasul berupa doa. Dengan keluar dari rumah, dongone piye itu? Apa saya ribut anak yang wis ket mangko tosik mak. Bismillahi tawakaltu ngalallahi entuk wis to ngalallahi entuk. Ngalallahi la haula wala quwata illa billah. Mung lesan sederhana Bapak Ibu. Anda keluar rumah untuk berangkat ke kantor akan mencoba kita rubah ini menjadi ibadah kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ngalallahi wala haula wala quwata illa billah. Niki apa apal sedaya nggih? Sampun apal sedaya nggih kita nggih? Ada yang belum hafal? Oh, jangan pertanyaan kok ngono. Ya dibalik, ada yang sudah hafal. Pertanyaannya upilan loro itu ketok, Pak. Baik. Bapak Ibu berangkat kantor naik apa? Motor, oke, naik motor. Ada lagi naik sepeda, ada yang naik mobil dan sebagainya. Rata-rata naik alat transportasi. Itu pertanyaan saya, naik alat transportasi. Bapak Ibu, Nabi mengajari kita naik kendaraan itu ben nilainya juga baik dengan apa? Doa. Bapak Ibu ingat doa di atas kendaraan. Aku ya iso lek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Terus wa inna ila rabbina lamunqalibun. Terus Allahumma Allahumma barik lana. Enggak Pak, kalau nitih mobil kalih mangan roti. Ngono carane jawabannya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Terus Allahumma hawin, bukan awin loh ya. Allahumma hawin alaina safaruna hadza watwi anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'i safari wa ka'abatil mangdari wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Suwen Pak, lanjut piye? Bismillahirrahmanirrahim. Jempol. Halah. Enggak asline dongane pancen dawa ngoten niku. Mboten apal Pak, ya wis bismillahirrahmanirrahim. Nek mosok ora mundak-mundak Pak mong bismillah terus. Bismillah niku lek ngapal kelas TK lho Pak. Mosok saiki ra mundak. Baik. Sampai kantor, masing-masing unit ada doa pagi ya. Doanya pripun? Mari kita mulai dengan
berdoa masing-masing ngeten nggih. Terus ndungkluk. Baik, kita tradisikan kalau bisa masing-masing ini memulainya dengan doa yang tulus. Bapak Ibu, 15 jam, ingat, 15 jam hidup Anda. 7 jam mati, 2 jam salat karo dzikir. Uripe awake dhewe nanti akan lebih panjang dari sekarang. Ini kita pakai prinsip ini. Wal amal bima adina bihi syari'. Para perawat nanti juga berkewajiban untuk menaikkan nilai keperawatannya ini menjadi nilai ibadah. Maka paling tidak hemat saya, para perawat ini harus mampu mengajarkan doa kepada para pasien untuk doa orang sakit. Kan itu misalnya gitu. Gitu ya Pak Win ya. Kelingan mboten donga nek lara pripun nika? Donga nek lara Allahumma lakasumtu pripun? Doa untuk orang sakit, bukan mendoakan orang sakit. Kuwi engko nomor loro bar kuwi. Jadi kalau sakit itu Pak D, kula ndongaaken jenengan kanthi doa terbaik Allahumma robbanas. Ngeten nggih? Pak D ning mengke jenengan niku sing paling afdol donga kiyambak. Doane ngeten lho Pak D. Apa dongane? Oh, iya. 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 Kalau ada orang sakit Nabi ngajari bismillah ping 3. Bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim ya. Cukup bismillah enggak apa-apa. Bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru ping 7. Lar ngajari piye ning pasien bismillah wae lesane rada kangelan, ngampet wetenge lara nemen, nggih to bar dioperasi ya kliyeng-kliyeng baik, tidak kita paksakan. Yang penting jenengan memberikan pendekatan yang sifatnya spiritual itu. Karena apa? Ala amal bima adina bihi syari'. Pak, bukankah nek ora ndonga ya ora apa? Enggak apa-apa. Wong namanya juga ingin menjadikan yang 15 jam itu menjadi nilai ibadah kok. Jenengan orang ibadah ora apa-apa kok. Pak, bukankah kita juga tanpa ndonga pun nanti gaji kita remunerasinya juga tinggi gitu ya, Dok ya. Yang penting saya berangkatnya bener, nyambut gene bener, laporan capaian kinerjanya juga tinggi. Bukankah remunerasinya juga tinggi Pak rasa ndonga? Nggih bener, Pak. Iki ora masalah entuk piro kok. Ning bagaimana yang kita dapatkan menjadi nilai ibadah. Nek mung pengen entuk piro, rasa ndonga, rasa ngibadah, rasa salat ra apa-apa. Dan itu diresepkan oleh Allah. Ingkang ngasih Quran dibuka surat Al-An'am ayatnya ada 44. Pengen sugih ning rasa nganggo kaya rasa nganggo nilai etik boleh. Boleh. Al-An'am surat keberapa Bapak Ibu? Ke-6 ayat 44. Oke, perhatikan. Tadi kan saya bilang, Pak kok dadak anggung donga barang rasa donga rak ya ora apa-apa to, nyatane remunerasinya tinggi. Pak rasa anggung ibadah jane ya ora apa-apa to ya. Enggak apa-apa wong nyatane enggak usah ibadah pun. Bahkan enggak percaya Tuhan pun orang Jerman industrinya maju. Ada seorang filosof Jerman namanya Friedrich Nietzsche. Dia seorang tokoh filsafat materialisme. Yo saking ra percaya karo gereja, membuat buku Tuhan telah mati. Awet ta. Pokoknya hidup ini alat ukurnya filsafat materialisme. Kita bergerak mendapatkan apa berapa. Orang Cina nggak usah pakai Gusti Allah. Sekarang Cina itu menakutkan sekali. Bahkan Amerika pun drodok dengan ekspansi Cina di semua produk-produk apapun, pokoknya produk-produk yang persis karo asli nih, yang ora asli, kurasa diteliti Cina. Tadi saya matur, beliau berdua ini kumpulannya beda, biru karo hijau, neng podo jane.
produknya Cina. Ibu-ibu ini nggak terasa tanpa Cina jenengan uripe kangelan. Coba jenengan pakai kerudung ini dom bendele kok ngendi? Ini loh yang jenengan ini loh, rupane iki lho. Kok ngendi kuwi? Dom apa namanya? Dom apa? Iki loh, ini loh. Oh, dom pentul. Dom pentul dari mana? Cina, bapak-bapak ini bisa nggak membayangkan katoannya orang nganggo hak, katoan orang nganggo selerepan ngoten niku. Ayo mulatur ya Pak ya. Dulu kalau hak selerepan itu Jepang, Ben. Sekarang enggak, Pak. Bener jenengan bareng gua Cina itu. Urip tanpa Cina sekarang kayak kurang anu ya, aneh gitu. Berarti kuwi wonge dedet gitu. Handphone kok apa bunderane kamerane papat ngono iki. Ketek akeh niki kuwi Cina malah. Karena sing larang-larang kuwi bunderane paling akeh kuwi 3 ya toh. Pak saiki Pro Max itu ya 16 itu kan 3 bunderane. Nek S2 Ultra ke atas itu kan S2 4 itu kan. Ini nek bunder-bundere papat kuwi nek ora itu Xiaomi ngono. Xiaomi apa mie ayam pokoknya. Oh Xiaomi guys, Xiaomi. Kita nggone Xiaomi mie ayam Pak Bisri. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, perhatikan. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ketika seseorang ini semakin jauh dari pepemut itu apa? Zikrullah. Pepemut itu apa? Peringatan. Pepemut itu apa? Ajaran Quran dan Sunnah. Saya jauh, saya ingkar. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kuwi kata Al-An'am 44. Maka semakin ingkar akan aku bukakan segenap pintu kebaikan, rezekinya lancar, duitnya ditambahi, apa-apa gampang. Syaratnya nopo? Ingkar saka Gusti Allah. Enak loh. Karena ingkar itu mau berbuat apapun nggak perlu pakai nilai etik seperti yang kita terangkan di awal tadi. Betul ya? Pokoknya nabrak-nabrak nilai etik kita biasa-biasa wae lah. Colong jupuk dengan cara halus biasa sajalah. Semakin mudah mencari rezeki. Hati-hati. Kalau semakin mudah, padahal di luar hitung-hitungan kita, kemampuan kita, hati-hati. Ojo-ojo nembe dipun uji dari Allah. Tetapi kata Allah, hatta idza farihu bima utu. Gitu ya kalimat. Loh, ini buka apa iki? Oh enggak toh. Aku mau ngomong Al-An'am 44. Ini sampai ngasta Quran mboten? Oh mboten nggih. Iyalah ngaji mosok nggawa Quran sih. Mosok ngaji nggawa Quran itu ya. Nek nggawa Quran kuwi dienggo wong sing nderek pengajian ngono kan ya. Ora ya. Baik, handphonenya ada Qurannya. Mbok bantu saya, kok nek aku keliru ono le bener kene lho maksud saya itu. Karena hafalan saya itu jelek. Nggih. Hatta idza farihu bima utu. Kalau wis tumekaning senangnya tuh luar biasa ngono lho, Pak. Apa basa Jawane? Senengnya luar biasa apa? Kaul. Tahu enggak kaul? Kaul itu wis pokoknya wis bunganya luar biasa. Maka kata Allah, akhadnahum bahtah. Saya ambil secara tiba-tiba, aku binasakan secara tiba-tiba, faidahum mublisun. Pada saat itu akan bertobat pun sudah terlambat. Karena apa? Faidahum mublisun, dalam sisi itu kita sudah putus asa karena nafas kita sudah hampir sampai di atas koyo rikolo Fir'aun. Fir'aun itu sesungguhnya dalam riwayat itu sudah hampir pengen tobat. Tapi ini sudah berproses. Terlambat. Kuwi nek pengen sugih ning ora manfaatke wal amal bima adzina bihi syari'. Tetapi nek mengamalkan wal amal bima adzina bihi syari' niki tidak hanya sugih jenengan juga penuh berkah. Karena setiap berangkat dimulai dengan doa sampai kantor berdoa, dadi nek arep ngopo-ngopo pelanggaran kuwi pikirannya sudah saya ini ternyata dipeseni supaya ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Saya dipeseni ternyata disuruh berihsan, beribadah sebagaimana kita bisa melihat zatnya Allah. Kalau nggak bisa, sesungguhnya Allah perso marang menapa ingkang kita tidak akan dalam keadaan apapun. Bapak Ibu, sesungguhnya ngelak, Pak. Okay. Baik. Niki Bapak Ibu sami siam kok mboten dahar mung kerduse mung diteke mawon. Udah habis ya. Baik Bapak Ibu, sesungguhnya al-amal bima adina bihi syari' yang jarang dibahas di dalam buku-buku fikih itu menjadi suplemen yang paling hebat di dalam hidup kita. Kenapa? Karena 15 jam kita melek, eman-eman kalau kita manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah dengan syarat ibadah mahdhahnya tadi harus benar-benar kita laksanakan. Coba perhatikan sekarang. Sudah jam 8.49 ya. Pikiran saya ini baru pengantar tadi ya. Pengantarnya panjang karena melanjutkan yang dulu ya. Baik, melanjutkan saya langsung loncat yang paling akhir saja. Yang kami terangkan tadi di dalam konsep ibadah namanya at-tawazun bainar ruhiyah wal madiyah. Ibadah itu harus seimbang antara yang sifatnya duniawi dan ukhrawi. Tadi kayaknya nggak begitu sumuk, kok sekarang sumuk banget ya. Tadi di sini masih ada. Oh, ya kipas angin nggak sampai sini ya. Baik. Ada sebuah riwayat, ada di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77, surat 28. Tadi saya nyinggung-nyinggung Fir'aun ya. Ini tentang Fir'aun, tiga golongan kelompok sosial masyarakat. Kalau tiga ini ketemu ini nek orang amanah berbahaya. Satu, birokrat. Birokrat niku diwakili oleh Fir'aun. Dua, teknokrat. Teknokrat itu diwakili oleh Haman. Yang ketiga, pemilik kapital diwakili oleh Korun. Ya. Telu iki nek mengelola negara dadi siji ngoten niku, nek ora ana sing dampingi bebayani. Kaya saat yang diceritakan di dalam surat Al-Qasas. Fir'aun, Qarun, Haman. Jadi politisi, kemudian pemilik modal, yang ketiga teknokrat. Kuwi nek ketemu kuwi medeni. Saiki ngono iki ora ya? Kita ya ngono kuwi kita ya. Jadi katanya ada naga, piro? Naga 9 itu. Sekarang sudah digusur oleh beberapa pribumi katanya. Ada teknokrat. Teknokrat itu wong pinter ning sing mensuplai informasi sing marake ngeri-ngeri sedap gitu ya. Terus rasa tekan ngono. Pokoke iki kembali ke sini. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan kebahagiaanmu, nasibmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kemudian berbuatlah ihsan. Tadi saya matur ihsan nggih. Berbuatlah ihsan atau berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Tetapi janganlah kamu berbuat fasad, kerusakan fil ardi, di bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sebenarnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Bapak Ibu, ayat ini awalnya berbicara tentang itu tadi, Qarun, berbicara tentang Fir'aun, berbicara tentang Haman. Trisula perusak negara ini, tiga ini. Ya.
Nah, dalam konteks ini ternyata urip sing 15 jam melek itu tadi itu bagian dari wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maka ketika ada sekelompok anak muda yang baru semangat ibadah luar biasa, gue jenenge wong semangat ki pokoknya wong semangat, wong cinta kuwi pokoknya wis enggak rasional. Ja'a rahtun ila buyuti azwajin Nabi SAW. Ada sekelompok anak muda yang datang ke rumahnya garwane Nabi. Cacah 6-6 gitu itu ya, remaja-remaja gitu. Yas'aluna an ibadati Rasulillah. Mereka bertanya kepada ibu, "Duh ibu, kula pengen mangertosi janjane ibadah Nabi niku kados pundi?" Falama ukhbiru ka'annahum taqaluha faqalu. Kemudian setelah diterangkan oleh garwane Nabi niki, mereka itu saling berbicara, saling berikrar. Wa inna nahnu minan nabi, kalau begitu awake dhewe iki ora ana sak kuku irenge Nabi ning nggon ibadah. Qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah itu sudah memberikan ampunan kepada Nabi baik sebelum dan sesudahnya. Kemudian mereka ada yang berkata begini. Qala ahadum amma ana fa inni usallil laila abada. Kalau begitu kita pengen derek Nabi, ayo kita sholat malam terus menerus. Kalau sholat malam itu artinya sholat hariannya jejak. Cara dia memaknai ibadah itu, pokoknya awan esok awan sore bengi, esok awan sore bengi mau neng masjid sholat dikir, sholat baca Quran dikir turu. Makme piye? Biar nanti dari rumah yang ngirimi. Bapak-bapak, nek jenengan duwe mantu ngono kuwi asik seneng nggih. Saleh nggih. Salat terus. Neng masjid terus. Ngomangane ya gen diterika ngomah. Ngomah kok ndi? Nanti biar dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Asik kan? Asik to saleh to Bu ya. Nek duwe calon mantu kan seneng Ibu nggih. Wah bocah saleh gitu ya. Salat ning masjid terus. Yang kedua luwih saleh meneh. Aku ora mung salat ning masjid terus. Yang kedua itu ana asumu dahra wala uftiru abada. Kalau begitu saya di samping sholat malam, sholat di masjid terus, hidupnya di masjid. Siang hari saya akan puasa terus dan tidak berhenti selama 1 tahun. Ditambah lagi tahun berikutnya. Saya soleh tur ngirit iki. Lah mengko sahure piye? Diterika ngomah. Bukane piye? Diterika ngomah. Lah ngomah kok ngendi? Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Asik kan? Sing nomor 3 iki mesake anake jenengan Bu nanti. Sing nomor 3 niki wa qala akhar wa ana atazilun nisa. Nek ngono aku tak bojoku tak doane. Karena saya harus konsentrasi beribadah di hadapan Allah. Jadi esok awan sore bengi hanya memupuk pahala untuk diri sendiri atau kesalahan individu. Ada sebuah peristiwa yang saya miris. Suatu saat saya ditelepon oleh seorang kepala puskesmas dokter ini. Pak SK, ini ada minta anu ya, pengen bincang-bincang. Enten apa? Ada warga kami yang hamil. Awak dek ngono. Wah iki jajan njaluk tanggung jawab saya pikan ngono kuwi ya. Kok aku sing ditelepon iki? Lah hamil kok urusannya aku ora ngomong-ngomong tenang, Dok, saya bilang begitu. Enggak, Pak. Orang ini hamil. Tidak mau kami periksa. Bu, nek hamil lagi apa tenan? Aku kurang ngerti soalnya. Dulu waktu mengandung ini berat ya? Berat sekali ya? Bobotnya jenengan berapa waktu itu? Berat sekali ya? Oke. Bisa bayangkan, orang hamil sudah bulan ke-8, bobotnya 38. Bisa bayangkan enggak? Oke. Wes 8 sasi, Dok. Hamilnya itu bobotnya 38, bayangke piye itu. Nek ora gelem diobati,
tidak mau dibawa ke puskesmas, padahal mestinya ke rumah sakit ini anak ini. Kenapa? Pun nanti mati urip urusannya Allah Subhanahu wa taala. Lah ternyata ngebel saya kon nerangke kaya ngono. Baik, kita datang. Saya datang nggak ketemu anak ini, nggak ketemu. Jadi saya nggak ngerti kondisinya. Yang keluar ibunya. Ibu, Kang Putra niku, kita sampaikan seperti itu. Niki harus diobati. Enggak, Pak. Niki bapake kalih mbae niku pun paring dawuh insyaallah Allah badhe menjaga seperti ini. Mati hidup nanti urusannya Allah SWT. Nyun sewu kula badhe matur kalih garwane niki putrane jenengan niku utawi kalih bapak saged. Oh mboten nane niki bapak bojo kula katanya ibu itu nembe dakwah. Awake to? Lah anake jenengan bojone bocah niku nggih nembe dakwah. Pinten dinten berapa hari begitu. Wah, iki aku mulai gampang. Tapi kira gampang. Sudah, saya pengen ketemu, mboten sakit Pak niki nembe konsentrasi dakwah. Yang satu di Wonogiri, rumahnya ini Bayang. Yang satu dakwah di tetangga kecamatan. Akhirnya kita ajak bincang-bincang si Mbah itu, terus bisa menghubungi anaknya balik. Saya ajak bincang-bincang, nggih sami. Pak, nyen ngapunten Allah menika sudah maha adil. Semah kula niki ngeten niki, niku pun sampun takdiripun Allah. Kula niki sedang berdakwah kepada masyarakat. Urusan istri saya niki mengke Allah yang mentakdirkan. Kula yakin akan kebaikan ini. Mati urip urusannya Gusti Allah. Kuwi nek dadi mantune jenengan pripun, Bu? Cah lanang ngomong ngene mantune jenengan pripun niku? Wah, langsung bawa mudu ulek-ulek tenan ya, Pak ya. Saya ajak bincang-bincang dari sisi agama itu rakodal. Enggak kodal, Pak. Terus saya tanya, kowe tresno anakmu ra? Kowe tresno bojomu ra? Iya, Pak. Tresno sanget, Pak. Kowe tresno anakmu sing dikandung kita? Nggih. Seneng nek anakmu sehat? Seneng, Pak. Lah, kondisine kaya mengkono saya bilang. Kocap kacarito gitu aja intinya. Dia mau saya rayu, tapi minta syarat. Saya tak konsultasi bapak dulu. Walah iki padha wae meneh ngono. Bapaknya baru di Wonogiri, telepon. Jawabannya tegas. Mati urip takdir Allah Subhanahu wa taala. Wah, iki billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum jane. Tapi saya masih kerentek. Pak ajak bincang-bincang itu akhirnya sampai sore. Jadi saya jadi membuang waktu itu sana. Tenang, itu dua apa-apa aku ya orang ngetengi, orang ngomong-ngomong kok kon ngurusi orang ngandel tadi niku. Dari jam 9 sampai sore itu. Akhirnya terbuka hatinya, mau. Pendapat bapaknya ditinggal. Nyun sewu, kalau ada teman-teman ini yang ada di jamaah tablik ada? Ada enggak? Beliau ini jamaah tablik. Ini. Yang saya ceritakan ini jamaah tablik. Akhirnya mau. Oke. Ambulans sudah siap. Saya baru tahu bocah itu sakit tenan, Pak. Ngadeg niku mboten sakit. Harus dipapah, berjalan dipapah. Wes diangkat wae mboten napa niki, mboten napa katanya gitu. Bobotnya 38. Iki sing paling kuru ana ora iki? Ya kene nek golek kok sing kuru ngene iki golek iki. Iki lemu-lemu kabeh nek kene. Nah, oke, selesai urusannya. Tiba ke puskesmas, ditunggui oleh si suami ini, saya pulang. Sampai di rumah dibel meneh, Pak SK matur suwun niki pun teng pusat. Ning niki jane dereng rampung. Anak ini harus ke rumah sakit begitu ya. Wah sudah payah tenan itu. Terus piye? Pak SK bantu lagi. Lalah teko meneh ning puskesmas. Saya bincang-bincang suaminya. Mas, garwane jenengan niki memang butuh perawatan intensif di rumah sakit. Jawabannya mana aku kula pegel sikil kula. Pak, kula niku ora ndedit ya. Lah ngono kuwi kok ora mau lha bisa bilang. Sudah. Waktu itu dia tidak punya BPJS karena sudah di awal dia bilang BPJS ini haram. Ayo niki marake dongkol tenan to iki wis. Ya wis mangkat, pripun? Wis gampang, saya telepon Lazis Muhammadiyah. Siapkan nanti di rumah sakitnya waktu itu enggak salah di Galioso. Siapkan ini siapa? Wis mangkat. Belum mangkat. Persiapan, dia masih kayak bingung. Ngopo meneh, Mas? Nanti urusan di rumah sakit urusan saya bilang begitu. Kita gaya kayak gitu
Karena saya ada pendampingan dari lembaga zakat. Jawabannya seterusnya gini, Pak. Lah mungkin kalau teng mriko uripe nganggo napa? Alah kurang ajar iki. Aduh nek iki mosok yo ngono sambat lazis nek susah to ya. Nyangoni bocah bingung mosok sambat wong ya wis. Ayo. Kepeksa to ya, kepeksa ya. Ya ngrogoh ndok wis. Ya iki nggo sangu nang kono, kuwi nggo madang kowe nang kono aku ngono. Dia seperti 3 anak muda yang datang ke rumahnya Nabi ini. Dalam benak dia, yang namanya ibadah itu adalah berkhalwat di masjid, berdakwah. Monggo dakwah ngopo ora jelas kuwi. Salat, zikir, maca Quran wong nang masjid terus. Sampun jam 9, saya tutup. Maka karena jam 9 Nabi bilangnya begini. Tekan ngendi mau? Fajar Rasulullah, kemudian Rasul pulang. Faqala antumul qaumul ladzi taquluna kadza. Mas, kamu tadi yang bilang begini ya, salat terus nganggo mandek, poso terus, bojone ditinggal dan seterusnya. Amma wallahi, Mas ngerti yo, fa inilah aksakum lillahi wa atqakum lah. Aku orang yang paling khusyuk di antara kamu di hadapan Allah dan paling takwa di hadapan Allah, kata Nabi. Kata Nabi, lakinni asumu wa uftir. Saya tuh posone yo mandek posone. Senin poso, Selasa Rebu mboten, Kamis poso, Jumat Sabtu Ahad tidak puasa. Lakini wa usolli wa arqud. Saya tuh salatnya nganggo turu. Walakinni atazawwajuni, saya pun punya istri. Paman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang enggak suka sunnahku, dia bukan bagianku. Bapak Ibu, maka fungsinya ikhtiar bersama doa berjalan itu di sini. Anda mendapatkan 2 kebaikan, di samping ada proses duniawi yang dimaknai dalam konteks ibadah, tetapi Anda semuanya mempunyai cara pandang yang benar tentang ibadah itu sendiri. Ning yo niku tetep wajibe yo harus dilaksanakan dengan baik. Turune orang marake kebluk tangine jam 6:30. Mongko salate subuh ki rampunge janjane jam Pak 5 punjul piro Mas? Berapa? Lebih dikit ya jam iya gitu ya. Wah, nah, kewajibannya harus jalan, tetapi juga bagaimana yang 15 jam ini kita jadikan nilai ibadah dan rasionalitasnya tetap harus ada. Yang saya ceritakan tadi bukan ilustrasi di dalam novel. Tetapi apa yang saya temui di lapangan, betapa seseorang ini kalau berislamnya, apalagi sudah gede ya, taunya dari kulit, kemudian niku wow, alasannya dakwah loh, dakwah sangar topik pikiranku dakwah yo, yes, kalau dalam konsep teman-teman itu ada konsep tertentu namanya khurujun fisabilillah. Ning bojone keleleran, habine niku walalah wis di bawah sekali, bobote 38, wetenge melentus kae gaan ya Allah. Nah, nggih. Bismillah Bapak Ibu. Ini tempat yang baik, RSU Islam Klaten, tempat yang baik untuk membangun at-tawazun baina ruhiyah wal madiyah. Kewajiban-kewajiban yang sifatnya ibadah ditata di sini, tetapi ketika bekerja Anda diingatkan sesungguhnya dalam konteks ibadah juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu mendapatkan keringanan di dalam melaksanakan ibadah di hadapan Allah, kaki-kakinya dimudahkan, cara pandang kita juga lebih cerah, lebih segar ketika melihat janjane ibadah ki apa yang ning masjid tok, ternyata di samping di masjid juga harus dalam lapangan real kita. Wonten lepatipun nyuwun pangapunten, billahi fisabilillah fastabilul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.